Halo, perkenalkan saya Nilo Putri Indira Pranyani dengan NIM G00233135 dari kelompok A4. Dari kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 2.1 yaitu tentang sistem genitouropoietika dan reproduksi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem organa genitalia maskulina, tentang mekanisme ejakulasi, ereksi, mekanisme fertilisasi, dan juga sistem berkemih. Kemudian kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, yang pertama, ereksi itu adalah peristiwa neurovaskuler yang dimodulasi oleh faktor psikologis dan juga status hormonal. Ereksi penis itu terjadi ketika arteri di penis itu mengalami dilatasi dan jaringan erektilnya, yaitu yang ada di corpora cavernosus dan corpora spongiosum itu mengalami relaksasi. Nah, jadi penis ini adalah sebuah organ yang hampir seluruhnya itu berupa jaringan erektil, yaitu yang termasuk tadi ada corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum. Nah, jaringan erektil ini di kondisi normal atau di kondisi biasa itu dilalui oleh sedikit darah. Jadi biasanya penis itu kecil dan cenderung lunak gitu, tidak keras. Nah, saat ereksi ini nanti akan ada banyak darah yang lewat di arteri yang ada di penis itu, sehingga nanti penisnya akan menjadi keras atau terjadilah ereksi. Untuk mekanisme ereksinya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, jadi ereksi itu terjadi ketika arteri dari penis itu mengalami dilatasi atau mengalami pelebaran, sedangkan jaringan erektilnya itu mengalami relaksasi. Nah, biasanya ekskresi ini itu dapat terjadi karena adanya rangsangan seksual itu berupa sentuhan, penglihatan maupun penciuman gitu. Jadi ereksi ini berkaitan dengan nervus parasimpatis, yaitu melalui segmen sakral 2-4 yang nantinya itu akan memicu aktivitas vasodilator parasimpatis dan menurunkan vasokonstriktor simpatis ke arteri penis yang ada pada corpora cavernosa, sehingga nanti ada vasodilatasi yang terjadi pada pembuluh darah. Selanjutnya, corpora cavernosa itu yang isinya arteriol nanti akan membesar atau vasodilatasi. Karena arteri yang ada di corpora cavernosanya berdilatasi atau membesar, corpora cavernosanya juga membesar dan menyebabkan tunika albuginia yang ada di sekitar corpora cavernosa itu juga menjadi membesar dan menjebak darah yang ada di dalam corpora cavernosa itu. Jadi darahnya tidak bisa keluar melalui vena dan terjebak gitu, terperangkap di penis itu. Karena dia terperangkap, aliran darahnya itu tidak bisa keluar, jadi menyebabkan penis itu menjadi mengeras atau terjadilah ereksi. Kalau di gambar ini, itu ereksi itu dimulai distimulasi oleh pikiran tentang seks. Itu karena tadi stimulasinya bisa berdasarkan pikiran, sentuhan maupun penciuman. Nah, kalau dia dimulai dari pikiran tentang seks, nanti dia akan mengaktifkan saraf parasimpatis menuju ke arteriol penis. Nanti akan menyebabkan arteriol penisnya itu melebar, terjadilah ereksi. Dan juga nanti karena jadi ereksi itu venanya tertekan, terjadi juga ereksi. Sedangkan kalau melalui sentuhan itu nanti ada stimulasi mekanoreseptor dari penis. Itu akan menyebabkan kalau dia meningkat itu akan nanti akan meningkatkan saraf parasimpatis ke arteriol penis dan menurunkan saraf simpatis ke arteriol penis. Nanti juga akan menyebabkan arteriol penis itu melebar dan terjadinya ereksi. Selain itu juga nanti stimulasi dari sentuhan di glans penis itu akan memicu saraf parasimpatis ke kelenjar bulbouretra dan uretra. Jadi kelenjar bulbouretra itu kan menghasilkan cairan, menghasilkan semen, menghasilkan mukus. Itu nanti akan berfungsi sebagai pelumas, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ereksi ini itu terdiri dari beberapa fase-fase yang terbagi. Yang pertama itu adalah fase flaksid. Nah, di fase ini itu otot polosnya masih berkontraksi, aliran darah arteri itu berkurang, sedangkan aliran vena itu meningkat. Nah, fase yang kedua adalah fase pengisian awal. Jadi, saat ini itu mulailah muncul fase-fase stimulasi seksual. Tadi bisa melalui penglihatan, sentuhan maupun penciuman. Setelah ada stimulasi seksual ini, nanti impuls saraf itu melepas neurotransmitter dari saraf yang ada di corpora cavernosus itu. Jadi terjadilah relaksasi dari otot polos, arteri, dan arteriol, tapi meningkatkan aliran darahnya ke penis. Selanjutnya fase yang ketiga adalah fase tumensesi. Jadi nanti itu ada, karena dia sudah
meningkat aliran darah di penis, tekanan interkavernosusnya itu juga meningkat. Ukuran penis itu bertambah dan aliran arteri itu perlahan berkurang. Terus yang keempat adalah fase ereksi penuh. Nanti akan terjadi kompresi pada plexus vena yang subtunika antara trabecula dan tunica albuginea. Nanti terjadi oklusi hampir total aliran vena. Selanjutnya darah itu jadi terjebak di dalam corpus cavernosa dan menegakkan penis dengan tekanan intracavernosus. Selanjutnya adalah fase ereksi kaku. Nah, ini masuk ereksi yang lebih dalam, itu saat berhubungan seksual nanti akan memicu refleks bulbocavernosus. Sehingga otot-otot ischius cavernosus itu nanti menekan dasar-dasar dari bulbocavernosus sehingga dipenuhi darah. Nanti penis itu akan menjadi lebih keras dan arus keluar masuk darah yang ada di penis itu jadi berhenti sementara. Jadi arteri dan venanya itu tidak bergerak lagi, tidak berfungsi. Selanjutnya adalah fase detumescensi. Itu adalah setelah selesai ereksi, itu adalah penghentian pelepasan neurotransmitter atau pelepasan simpatis saat ejakulasi. Jadi setelah sampai di puncaknya ereksi itu akan terjadi ejakulasi. Itulah sebelumnya adalah masuk ke fase detumescensi terlebih dahulu. Nanti akan terjadi kontraksi otot polos sehingga membuka kembali saluran vena dan darah-darah itu bisa keluar dari penis dan tidak terjebak lagi di penis, sehingga penis itu menjadi lunak kembali. Nah, setelah terjadinya ereksi, selanjutnya dilanjutkan dengan ejakulasi. Nah, ejakulasi ini adalah proses ekspulsi cairan seminal melalui meatus uretra atau bisa dibilang pengeluaran semen setelah terjadinya ereksi. Nah, ejakulasi ini dipicu oleh rangsangan saraf segmen lumalis 1 sampai 3. Ejakulasi ini itu terbagi menjadi 2 fase dalam prosesnya. Yang pertama adalah fase emisi dan fase ekspulsi. Fase emisi ini itu nanti impuls simpatis itu menyebabkan adanya kontraksi otot polos di prostat. Selanjutnya menyebabkan kontraksi di prostat, di saluran reproduksi, dan juga di vesicula seminalis. Nanti akan keluar cairan prostat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sperma, kemudian melewati cairan vesicula seminalis juga keluar, lalu bersama-sama nanti ke uretra. Jadi dari sini nanti kelenjar cairan prostatnya keluar terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh spermanya, kemudian ditambah dengan cairan vesicula seminalis, kemudian langsung melalui uretra. Itu adalah fase emisi. Ini adalah fase perjalanan dari semen ini sebelum dia keluar. Sedangkan fase ekspulsi ini adalah fase setelah semen ini akhirnya keluar. Jadi nanti itu adalah pengisian uretra oleh semen, nanti akan memicu impuls saraf yang mengaktifkan otot rangka yang ada di pangkal penis. Jadi di sini ada otot rangka, itu akan diaktifkan. Jadi meningkatkan tekanan dalam penis dan akan memaksa semen itu keluar dari uretra. Nah, selanjutnya apa saja kelenjar-kelenjar saat proses ereksi dan ejakulasi itu? Jadi ada 3 kelenjar yang berfungsi menghasilkan semen dalam proses ereksi dan ejakulasi. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini adalah glandula yang jumlahnya sepasang dan keduanya itu nanti bermuara ke bagian akhir dari ductus deferens. Jadi kalau bisa dilihat di sini vesicula seminalisnya ini dia itu jumlahnya pasang, di sini 1 dan di sana juga 1, tidak terlihat. Dia itu sama-sama nanti bermuara di akhir dari ductus deferens ini. Nah, vesicula seminalis ini itu fungsinya apa aja? Dia itu menghasilkan fruktosa yang fungsinya itu memberikan nutrisi bagi sperma yang nanti akan diejakulasikan gitu. Jadi memberi makan seperti itu. Selain itu juga dia mengekskresikan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini fungsinya untuk memberikan motilitas kepada sperma, jadi agar sperma itu bisa bergerak. Selain itu juga vesicula seminalis ini membentuk sebagian besar semen. Jadi sekitar 60-80% dari semen itu dihasilkan dari vesicula seminalis. Dan yang terakhir adalah menghasilkan prekursor pembekuan sperma.
Selain vesikulasi minalis ini, ada juga kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini berbeda dengan vesikulasi minalis, yaitu jumlahnya hanya satu, tunggal, dan dia mengelilingi uretra sepenuhnya di leher kandung kemih. Jadi, kelenjar prostat ini dilalui oleh uretra, tepatnya oleh pars prostatica. Tuh, jadi nanti setelah adanya rangsangan, dia akan mengeluarkan cairan. Kalau di sini, prostat itu adalah yang ini. Nah, apa aja sih fungsi dari prostat? Nah, prostat ini berfungsi untuk mengekskresikan cairan basah yang berfungsi untuk menetralkan sekresi vagina yang asam. Jadi nanti sperma itu lewat ditambah kelenjar prostat yang berfungsi nanti menghasilkan cairan basah. Jadi karena suasana di vagina itu asam, takutnya sperma itu nanti tidak dapat bertahan, jadi diberikan cairan yang bersifat basah agar bisa netral. Nah, selain itu juga kelenjar prostat ini nanti memicu pembekuan semen agar semen itu tetap berada dalam vagina ketika penis itu dikeluarkan. Nah, yang ketiga adalah kelenjar bulbo-urethralis. Nah, sama kayak vesikulasi minalis, kelenjar bulbo-urethralis atau disebut juga kelenjar Cooper itu jumlahnya sepasang, ada dua, dan keduanya itu bermuara ke dalam uretra, tepatnya sebelum uretra itu masuk ke penis. Nah, fungsinya adalah mengekskresikan mukus yang berguna sebagai pelumas. Jadi dia akan sebagai pelicin seperti itu. Nah, di sini kelenjar bulbo-urethralis atau kelenjar Cooper itu ukurannya sangat kecil, yang ini jumlahnya sepasang. Kemudian itu tadi tentang organa yang maskulina. Selanjutnya kita akan masuk ke organa yang feminina, tepatnya tentang mekanisme fertilisasi. Nah, jadi apa sih fertilisasi? Nah, fertilisasi ini adalah proses bertemunya gamet jantan dan gamet betina setelah melakukan hubungan seksual, atau proses bertemunya sperma dengan sel telur. Fertilisasi ini terjadinya di ampula tuba uterina, tepatnya di sini bagian paling luas dari tuba uterina. Jadi nanti sel telur itu keluar atau berupa oosit dan spermanya itu masuk. Nah, sperma itu saat melakukan hubungan seksual, sperma itu nanti akan masuk melalui vagina ke serviks, kemudian sampai di uterus dan memasuki ke ampula tuba uterina, tepatnya di sini yang akan terjadinya proses fertilisasi. Nah, sperma itu masuk tidak hanya oleh dorongan sperma itu sendiri, tapi juga dibantu oleh kontraksi dari otot-otot uterus dan juga otot-otot tuba uterina ini. Kurang lebih biasanya serviks itu sperma berjalan dari serviks sampai ke tuba uterina itu paling cepat itu 30 menit dan paling lambat itu 6 hari. Nah, setelah sperma itu sampai di sini dan bertemu dengan oosit, sperma itu belum bisa menembus oosit dan melakukan fertilisasi. Nah, sperma ini harus melalui 2 tahap terlebih dahulu. Yang pertama itu ada namanya kapasitasi dan yang kedua adalah reaksi akrosom. Nah, kapasitasi ini adalah proses penyesuaian atau pengkondisian dari sperma sebelum dia menembus dari oosit. Saat fase kapasitasi ini itu nanti terjadinya juga di tuba uterina. Jadi sperma itu tadi diselubungi oleh selubung glikoprotein dan juga protein plasma. Saat fase kapasitasi ini keduanya itu disingkirkan atau dilepas. Nantinya setelah melalui fase kapasitasi, sperma ini langsung bisa menembus oosit. Nah, setelah itu dia akan melalui reaksi akrosom. Jadi reaksi akrosom ini itu adalah pelepasan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh sperma untuk menembus zona pellucida. Itu tadi yang harus dilalui oleh sperma sebelum menemui oosit. Sedangkan fertilisasi itu sendiri itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase penetrasi corona radiata. Itu adalah dimaksud karena sel telur atau oosit itu memiliki sebuah struktur yang dinamakan corona radiata yang melindungi oosit. Di fase 1 itu nanti adalah proses menembusnya sperma melalui corona radiata. Fase yang kedua adalah penetrasi zona pellucida. Di dalam corona radiata itu ada zona pellucida. Nah, zona pellucida ini itu berupa selubung glikoprotein. Jadi nanti dia hanya bisa ditembus setelah sperma itu mengeluarkan enzim-enzim akrosomnya, seperti yang tadi di reaksi akrosom dari sperma. Terus yang fase yang ketiga adalah penyatuan membran sel oosit dengan sperma atau fase puncaknya atau fase utamanya gitu. Untuk lebih
lengkapnya seperti ini. Jadi ini fase 1 itu adalah saat sperma itu baru memasuki atau menembus sel-sel corona radiata. Saat dia menembus sel corona radiata ini, dia sudah mengalami tahap penyesuaian atau sudah mengalami kapasitasi, artinya dia sudah melepas selubung-selubungnya terlebih dahulu. Nah, setelah melalui fase 1 itu masuk ke fase 2, dia akan menembus zona pelucidanya. Zona pelucida ini kan berupa selubung glikoprotein. Dia akan menembusnya dengan melepaskan enzim-enzim tertentu yang ada di akrosom. Selanjutnya, tahap fase yang ketiga adalah penyatuan membran oosit dengan sel sperma. Nanti sperma yang masuk ke dalam oosit itu hanya berupa kepalanya, jadi ekornya dilepas. Nah, ini juga lebih lengkapnya. Nah, jadi yang pertama, sperma itu akan membuahi menembus corona radiata melalui enzim-enzim terikat membran yang terdapat dalam membran plasma kepala sperma dan berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pelucida. Jadi sperma ini bisa masuk ke oosit itu melalui reseptor yang namanya ZP3 yang ada di zona pelucida. Reseptornya itu ini. Nah, setelah itu nanti akan ada pengikatan sperma dengan reseptor ini, itu memicu reaksinya. Setelah dia sperma ini terikat dengan reseptor ZP3 ini, nanti akan muncul reaksi akrosom yang tadi adalah pelepasan enzim-enzim untuk membantu sperma ini menembus zona pelucida. Yang ketiga adalah nanti enzim akrosom itu mencerna zona pelucida. Enzim yang dikeluarkan oleh sperma ini nanti mencerna pelucida, terus membentuk jalur ke plasma membran ovum. Ketika plasma ini mencapai ovum, membran plasma ini nanti akan berfusi atau menyatu atau berfusi. Nah, selanjutnya kepala sperma dengan DNA-nya akan memasuki sitoplasma ovum, sedangkan bagian tengah dan ekornya lepas. Kepala spermanya yang berisi DNA ini akan masuk ke dalam ovum. Nah, kemudian sperma ini nanti akan merangsang pelepasan enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal yang ada di ovum. Nantinya akan menginaktifkan reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pelucida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Jadi maksudnya nanti setelah kepala sperma ini masuk, itu dia akan mengeluarkan enzim sehingga setelah ini masuk ovum itu nanti akan mengeluarkan enzim. Enzimnya itu akan menyebabkan reseptornya ini tidak berfungsi lagi, tidak aktif lagi, dan tidak dapat bereaksi dengan sperma-sperma yang lain sehingga menghambat terjadinya polispermia atau sperma yang masuk lebih dari satu. Tuh. Oke, next ini setelah terjadinya pembuahan, pembuahan itu jadinya di sini di ampula vateri. Nah, kurang lebih 30 jam setelah terjadinya fertilisasi, nanti dia akan melalui proses pembelahan mitosis menjadi 2 sel atau yang disebut dengan blastomer. Selanjutnya akan bergerak sedikit demi sedikit. Setelah kurang lebih 3 hari, dia akan membelah menjadi 4 sel dan seterusnya sampai menjadi 16 sel atau yang disebut dengan morula. Yaitu kurang lebih terjadi setelah 3 hari. Nah, selanjutnya dia masuk ke sini dan kurang lebih di akhir minggu pertama setelah pembuahan itu telah lewat proses morula dan juga proses blastokista dan mulailah proses implantasi di rahim. Jadi setelah dia melalui proses morula ini nanti akan mengalami proses blastokista, yaitu akan membentuk massa sel dalam dan massa sel luar. Nah, massa sel dalam atau yang ini itu nantinya akan menjadi janin. Sedangkan massa sel luar ini itu akan menjadi trofoblast, yang nantinya trofoblast ini sel-sel trofoblast ini nanti akan menjadi plasenta dan memberi nutrisi kepada janin. Nah, di akhir minggu pertama itu nanti zigot yang sudah berupa blastokista ini akan mengalami implantasi di dinding uterus. Biasanya dia itu menempel di dinding anterior maupun posterior dari uterus. Selanjutnya ini adalah proses implantasinya. Jadi yang pertama, ketika blastokista yang terapung bebas itu melekat ke lapisan endometrium, korda dari sel trofoblastik itu mulai menembus endometrium. Oh ya, jadi proses implantasi ini itu terjadi saat uterus itu dalam fase sekretorik. Jadi setelah
fase sekretorik saat lapisan endometriumnya itu masih tebal dan sudah siap untuk proses implantasi. Jadi nanti dia blastokista ini akan melekat di lapisan endometrium di rahim. Terus korde-korde sel trophoblastiknya ini tadi itu akan menembus ke endometrium sedikit demi sedikit. Selanjutnya nanti korda sel trophoblastik ini terus lanjut menggali ke dalam endometrium sehingga nanti menyediakan lubang untuk blastokista ini. Terus tepi antara sel-sel di jaringan trophoblastik itu akan berdisintegrasi. Selanjutnya nanti ketika implantasi itu tuntas, blastokista itu akan seluruhnya terkubur ke dalam endometrium dan nanti akan berkembang menjadi embrio dan berkembang menjadi bayi. Nah, tadi sudah mekanisme fertilisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke alur perjalanan urin. Jadi alur perjalanan urin itu diciptakan atau terbentuk di ginjal di sini. Nanti urin terbentuk di ginjal ini akan melalui ureter, kemudian ditampung di vesikula seminalis atau kemih, keluar melalui uretra dan dikeluarkan melalui ostium uretra externum. Nah, jadi nanti urin itu terbentuknya di ginjal, terutamanya itu di bagian nefron, bagian terkecilnya, keluar melalui ductus collectivus, kemudian melalui calyx minor, kemudian calyx mayor, melalui pelvis ginjal dan turun melalui ureter. Untuk lebih lengkapnya, proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap filtrasi, reabsorpsi, dan juga tahap ekskresi. Jadi nanti darah itu masuk ke glomerulus dan akan difiltrasi terlebih dahulu. Jadi sini ini ada arteri, dia masuk ke glomerulus, di sini darah itu difiltrasi. Dia masuk melalui arteriole afferent ke dalam kapiler glomerulus melalui arteriole afferent. Selanjutnya dia akan disaring melalui dinding kapiler dan membran yang menempel erat pada kapsula Bowman. Lalu nanti dia akan difiltrasi dan zat-zat yang berupa urin primer itu akan keluar menuju kapsula Bowman. Sedangkan darah yang sudah bersih itu nanti akan keluar kembali melalui arteriole afferent. Nah, setelah itu urin primer ini nanti akan masuk ke tubulus proksimal. Tapi di urin primer itu masih ada zat-zat terlarut yang masih berguna dalam tubuh seperti glukosa, asam amino, klorida, sulfat, bikarbonat, fosfat, dan garam-garam lain. Selanjutnya, setelah melalui filtrasi, urin akan melalui tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, tahap reabsorpsi ini terjadinya di tubulus contractus proximal. Jadi zat-zat yang ada di dalam urin primer itu yang masih berguna dalam tubuh nanti akan direabsorpsi kembali di tubulus contractus proximal seperti glukosa, air, asam amino. Sebagian atau seluruhnya diabsorpsi di tubulus contractus proximal. Nanti dia akan menghasilkan urin sekunder. Dan urin sekunder ini akan memasuki lengkung Henle. Dia akan mengalami pemekatan dengan reabsorpsi Na. Selanjutnya urin sekunder itu akan memasuki tubulus contractus distal. Nanti di sana akan terjadi penyerapan elektrolit dan air. Yang terakhir adalah tahap ekskresi. Setelah melalui tubulus contractus distal, tidak ada penyerapan lagi. Jadi nanti urinnya itu akan melalui tubulus collectivus. Itu sudah berupa urin yang sesungguhnya atau urin yang sudah siap dikeluarkan. Nanti akan masuk ke boli-boli, itu selanjutnya dikeluarkan melalui uretra. Jadi ini tadi tahapnya melalui glomerulus, tubulus contractus proximal, lengkung Henle, tubulus contractus distal, kemudian masuk ke tubulus collectivus, nanti akan keluar melalui pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal itu mulai dari sini, dia akan melalui ureter, kemudian nanti akan ditampung di vesikula urinaria. Kemudian saat vesikula urinaria ini sudah penuh dan sudah saatnya keluar, dia akan keluar melalui uretra dan keluar seperti itu. Itulah tadi alur dari urin. Selanjutnya adalah mekanisme proses berkemih. Nah, jadi nanti saat urin itu sudah ditampung di vesika urinaria ini sampai penuh, nanti akan memicu
saraf untuk mengeluarkan urin dan terjadilah proses berkemih. Jadi nanti ada sphincter uretra yang eksterna dan interna. Nah, jadi mekanisme dari proses berkemih ini itu ada dua, yaitu berdasarkan kontrol refleks dan juga kontrol volunteer atau yang sadar dan tidak sadar. Berdasarkan kontrol refleks ini nanti kandung kemih itu terisi. Kemudian nanti reseptornya akan regang, kemudian memicu saraf parasimpatis ke kandung kemihnya, menyebabkan kontraksi di kandung kemih, sehingga sphincter dari uretra internus itu secara mekanis itu terbuka ketika kandung kemih itu berkontraksi, kemudian terjadilah berkemih. Sedangkan berdasarkan kontrol volunteernya itu nanti dipicu dari korteks cerebrum. Nanti ada neuron motorik ke sphincter yang eksternus. Nanti sphincter uretra yang eksternus nanti dia akan dapat terjadi dua kemungkinan. Yang pertama itu sphincter uretra eksternusnya itu membuka ketika neuron motoriknya itu dihambat, kemudian terjadilah berkemih. Sedangkan kemungkinan yang lain adalah nanti sphincter uretra eksternus itu tetap tertutup ketika neuron motorik terangsang dan tidak terjadi berkemih. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme ereksi, ejakulasi, kemudian kelenjar-kelenjar yang ada di sana, mekanisme fertilisasi, kemudian tentang alergenan urin dan juga mekanisme berkemih. Daftar pustakanya bisa lihat di sini. Sebagian besar sumber yang saya pakai itu dari buku Fisiologi Sherwood. Selain itu juga untuk gambar-gambarnya saya dapatkan dari Sobota, dari Yokochi, dan juga dari Langmans Medical Embryology. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.